pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Hanum ya. Saya mohon maaf karena beberapa minggu ini saya tidak mengupload video apapun karena alhamdulillah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Nah, rezeki dan musibah dan ini sebenarnya. Oke, baik. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan materi kita ya, tentang laju reaksi ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan persamaan laju dan menentukan order reaksi. Dan di sini nih banyak perhitungan, jadi saya mohon kalian yang belum bisa perhitungan perpangkatan 10, perpangkatan, sebaiknya belajar lagi dari buku-buku yang ada ya, supaya kalian bisa lebih mudah mengikuti materi laju reaksi ini. Baik, kita mulai materi kita pada hari ini. Yuk kita buka slide pertama kita. Nah, kita mulai dengan persamaan laju reaksi. Jadi, apa sih persamaan laju reaksi ini ya? Nah, persamaan laju reaksi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta laju yang dapat dituliskan dengan bentuk persamaan laju reaksi ya. Persamaan ini hanya dapat dinyatakan berdasarkan data hasil percobaan. Nah, jadi kita dapat persamaan ini dari data-data percobaan ya. Nah, nanti dari data tersebut kita baru bisa menentukan order reaksi dan konstanta laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini dituliskan sebagai konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan dengan order reaksi. Nah ya, order reaksi ini bukan koefisien ya, walaupun mempunyai nilai yang sama. Oke, kita next lihat di slide berikutnya supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi ya. Nah, baik. Jadi di sini Ibu punya persamaan reaksi ya. PA ditambah QB menghasilkan RC dan SD. Ya, P, Q, R dan S ini adalah koefisiennya ya. Nah, A, B, C, D, AB reaksi, C, D produk ya. Nah, itu maksudnya A, B, C, D huruf kecil itu maksudnya P, Q, R, S ya. Nah, AB reaksi, CD hasil reaksi atau produk, PQRS itu adalah koefisien. Nah, sehingga persamaan lajunya itu bisa ditulis pakai V kecil ya. P atau R. Boleh P, boleh R. Kalau bahasa Inggris biasanya R atau rate biasanya ya. Nah, P sama dengan atau laju reaksi sama dengan K. K itu adalah tetapan laju atau konstanta laju dikali dengan A pangkat X atau M boleh, A pangkat X, M boleh, jadi tergantung nanti bukunya ya. X itu order ya, order A terhadap reaksi A dikali dengan B pangkat order terhadap reaksi B yaitu Y. Oke, nah jadi tulisan laju reaksinya tuh seperti itu. Nanti lebih jelasnya kamu lihat di pembahasan soal, itu lebih jelas. Oke, nah kira-kira penulisannya seperti ini. Nah kita lanjut ke sekarang kita lanjut ke order reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan order reaksi? Nah, order reaksi yang tadi ya, X dan Y tadi, ini adalah bisa disebut juga sebagai tingkat energi. Ya, order reaksi atau tingkat energi terhadap suatu komponen yang merupakan pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam hukum laju. Ya, jadi contohnya tadi Pi sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y, di mana X dan Y itu adalah order reaksi. Nah, bila X-nya 1, maka bisa kita sebut reaksi tersebut adalah order pertama terhadap A. Nah, jika Y-nya 3, maka reaksi tersebut adalah order ketiga terhadap reaksi B. Nah,
Orde total adalah jumlah dari semua komponen bersamaan. Jadi X tambah Y. Atau bisa dengan N tambah M, M tambah N, A tambah B. Jadi tergantung yang bikin soal. Ya, hurufnya bisa berubah-ubah. Yang penting kalau di hukum laju dia tertulis sebagai pangkat, berarti itu adalah orde reaksi. Oke, nah kita lanjut ke berikutnya. Orde reaksi yang kita kenal tuh ada 3, orde 0, 1, dan 2. Ya, kita buka slide pertama tentang orde 0. Nah, orde 0 ini adalah suatu reaksi yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi artinya kalau ada penambahan konsentrasi, jadi laju reaksinya itu tetap, mau kita tambahkan seberapa banyak pun laju reaksinya akan tetap gitu ya. Nah, jadi di gambar grafiknya itu pasti lurus. Kenapa? Karena laju reaksi itu berharga 0. Ya, mau ditambahkan berapapun konsentrasi, laju reaksi akan tetap sama ya. Kita lanjut ke orde 1. Nah, ini adalah orde 1. Ini judulnya hilang ya. Nah, orde 1 ini adalah apabila konsentrasi kita tambahkan 1 kali gitu ya misalnya, maka laju reaksinya juga akan naik sebesar 1 kali. Jadi ditambah 1, laju reaksinya naik 1 kali. Ditambah 2 kali, laju reaksinya naik 2 kali. Ditambahkan 3 kali, laju reaksinya naik sebanyak 3 kali. Maka grafiknya dia naik ke atas ya. Nah, jadi yang pertama ini grafik yang menunjukkan orde reaksi 1. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, lanjut ke orde 2. Nah, kalau orde 2 nih gini. Apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi, maka reaksi kimia tersebut dikatakan memiliki orde 2. Jadi, kalau kita naikkan misalnya 2 kali, maka laju reaksinya akan naik sebesar 2 pangkat 2. Jadi sebesar 4 kali. Nah, itu orde 2 ya. Jadi kok dinaikin 3 kali berarti 2 pangkat 3. Terus aja naik sesuai dengan yang ditambahkan konsentrasinya ya. Nah, tadi kan orde reaksi ya. Nah, sekarang tahap penentu laju reaksi. Apa sih penentu laju? Nah, jadi laju reaksi atau reaksi kimia itu dapat berlangsung beberapa kali sampai beberapa tahap ya. Tahap-tahap tersebut biasanya terjadi reaksi pengurangan molekul, pembentukan molekul dan sebagainya. Nah, setiap tahap ini mempunyai kemampuan interaksi yang berbeda-beda sehingga ada tahap cepat dan tahap lambat ya. Nah, dalam suatu reaksi kimia, tahap-tahap reaksinya biasanya lebih dari 1 dan hanya saja ada 1 yang menjadi penentu lajunya. Apakah reaksi dapat berlangsung cepat atau yang dapat berlangsung lambat. Nah, dari 1 ini yang kita lihat ya. Nah, tahap manakah yang menjadi tahap penentu laju? Gampangnya adalah kita lihat tahap yang paling lambat. Nah, gini deh, misalnya kalau ada kemacetan, ya kan? Kalau ada kemacetan mobil nih, makanya saya kasih gambar mobil. Yang menjadi penentu laju mobil di belakang bisa bergerak cepat atau lambat kan mobil yang paling depan. Kalau mobil yang paling depan itu jalannya lambat, otomatis laju kendaraan akan lambat. Tapi kalau yang paling depan itu cepat, ya otomatis lajunya akan cepat. Ya, jadi tahap penentu laju adalah laju tahapan yang laju reaksinya paling lambat. Nah, ini tahap penentu laju reaksi ya. Oke, nah kita lihat di sini ada ini ya. Jadi untuk perhitungan bagaimana menentukan laju, persamaan laju, menentukan orde reaksi, melihat apakah ini orde 1, orde 2 atau orde 3. Nah, kalian lihat pembahasan soalnya di video berikutnya ya. Jadi saya nggak tampilin di sini supaya tidak terlalu banyak. Oke. Nah, baik.
Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik materi pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan hari ini menyenangkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke?